Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ajma'in. Kuliah kita hari ini kita lanjutkan dengan pokok bahasan teori permintaan Islami. Karena lalu kita sudah bahas teori konsumsi dan teori kebutuhan dalam Islam. Adapun sub pokok bahasan kali ini adalah membahas tentang pengertian hukum dan teori permintaan. Yang kedua, korpa permintaan. Yang ketiga, utilitas barang halal haram. Keempat, permintaan barang haram dalam kondisi darurat. Permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu Muslim dalam mencapai keinginannya. Contoh, permintaan dasar pada pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan belaka. Permintaan terhadap barang halal, permintaan terhadap barang yang maslahah. Muhammad memberikan batasan tentang permintaan, yaitu banyaknya jumlah barang yang diminta pada satu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Sehingga permintaan secara umum adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik-baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kuantitas pembeli disebut jadwal permintaan dan kurva permintaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang yang diminta. Semakin tinggi harga barang, maka permintaan akan barang terus semakin kecil. Dan tingkat pendapatan, begitu juga pendapatan. Ketika konsumen memiliki tambahan pendapatan, maka permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Jumlah penduduk, semakin besar jumlah penduduk, permintaan akan barang dan jasa juga semakin meningkat. Kemudian harga barang lain atau substitusi. Ketika harga barang substitusi atau barang lain naik, maka permintaan akan barang dan jasa tersebut akan meningkat. Kemudian yang kelima, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, kemudian corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, kemudian cita rasa masyarakat, kemudian ramalan mengenai masa yang akan datang. Masa depan juga menentukan harga atau mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Misalnya ketika orang memprediksi akan hujan, maka permintaan akan payung dan jas hujan juga meningkat. Ibnu Taimiyah dan dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain keinginan atau selera masyarakat, kemudian jumlah para peminat, kemudian kualitas pembeli, lima atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang, dan kelima cara pembayaran dilakukan, tunai atau angsuran, kemudian besarnya biaya transaksi. Berikutnya hukum permintaan. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang turun, maka permintaan akan naik. Jika semua asumsi diabaikan atau kata maka hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Sehingga kuantitas terhadap permintaan itu berbanding terbalik atau berpengaruh negatif terhadap harga. Sehingga hubungan antara permintaan terhadap harga ini merupakan pernyataan positif, biasanya dikenal dengan teori permintaan. Teori permintaan adalah pembandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Fungsi permintaan, sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara
berbagai kemungkinan jumlah barang yang diminta dengan berbagai kemungkinan tingkat harga, yaitu Q sama dengan fungsi dari harga barang dan jasa. Selanjutnya, fungsi permintaan secara umum adalah jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan konstanta ditambah koefisien terhadap tingkat harga, atau VD sama dengan A tambah BV. Kurva permintaan berikut contoh permintaan adalah seorang yang ingin membeli sebuah jeruk. Berikut tabel harga jeruk serta permintaan jeruknya. Ini contoh. Dari tabel tersebut bisa dibuat grafik seperti ini, sehingga menunjukkan kombinasi kurva permintaan itu merupakan kombinasi antara harga dan kuantitas. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan digambarkan dengan anggapan Catrice Paribus. Jika faktor-faktor lain berubah, maka kurva permintaan juga akan mengalami pergeseran atau perubahan. Perubahan harga akan menggeser, jumlah permintaan akan berkurang. Jika harga naik, kurva akan bergeser ke kiri. Jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik, kurva akan bergeser ke kanan. Seperti ini yang dia maksud. Ketika harga naik, maka kurva akan bergeser ke kiri. Ketika harga turun, maka kurva akan bergeser ke kanan. Perubahan pendapatan masyarakat juga seperti itu. Kemudian permintaan. Konsep permintaan menurut Islam secara garis permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh individu Islam dalam keinginan. Islam harus mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak mengkonsumsi barang yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahat. Perbedaan teori permintaan konvensional dalam Islam. Pertama, sumber hukumnya, kemudian sudut pandang barangnya, kemudian motif dari permintaan, kemudian tujuan permintaan. Kemudian selanjutnya, utilitas barang halal dan haram. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu dari mengkonsumsi suatu barang atau melakukan suatu aktivitas, di mana ketika ada pilihan barang halal dan barang haram, dapat dilihat pada kurva dan tabel berikut. Ketika barang X dan Y adalah barang halal, maka slope budget line-nya, MPRS-nya akan menghadap ke kanan atas. Kemudian ketika barang X-nya halal, sementara barang Y-nya haram, maka itu kurvanya akan menghadap ke kanan bawah. Nah, ketika barang X-nya haram, Y-nya yang halal, maka kurvanya akan menghadap ke kiri atas. Sementara kalau keduanya ada haram, maka kurvanya akan menghadap ke kiri bawah. Seperti ini yang dimaksud. Kurva permintaan barang halal. Secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip itu yang harus diperhatikan. Tadi ada barang halal. Kalau kedua-dua pilihannya halal, maka kurvanya sama dengan kurva ekonomi konvensional. Tetapi kalau ada salah satunya haram atau kedua-duanya haram, maka kurvanya berbeda dengan kurva dalam permintaan ilmu ekonomi konvensional. Sehingga kurva permintaan barang halal, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, didapatkan keinginan kurva permintaan yang negatif untuk barang halal. Ini. Kemudian kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. Ada yang halal, ada yang haram. Tentu semaksimal mungkin akan mengurangi atau menghindari mengkonsumsi barang halal, sehingga kurvanya akan menunjukkan kurva menghadap ke kanan bawah, atau budget lainnya menghadap ke kanan bawah. Ini yang dia maksud. Sehingga indikator kurvanya menghadap ke kanan bawah. Kemudian keadaan darurat tidak optimal.
Optimal solution adalah corner solution, yaitu mengalokasikan seluruh pendapatan kita untuk mengkonsumsi barang haram. Jadi yang dimaksud dengan optimal solution dalam keadaan darurat itu kita selalu berusaha memaksimalkan mengkonsumsi barang haram. Nah, nanti ketika tidak ada pilihan lain, maka kita bisa mengkonsumsi atau meminta barang haram secukupnya, sesuai dengan kebutuhan paling minimal. Kira cukup sekian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.